Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, sukses selalu ya. Kali ini saya lagi santai tapi mau keluar ya, mau ada acara, mau ada kepentingan. Jadi saya mau kasih informasi ke teman-teman semuanya ya. Saat ini kan sekarang yang di luar negeri itu cuti ke Indonesia lagi marak ya, lagi rame. Banyak teman-teman yang minta izin cuti pulang ya, karena di Indonesia sekarang COVID-nya sudah mulai nggak ada ya, udah bebas, nggak pakai masker, pokoknya bebas banget dan nggak karantina. Jadi banyak sekali teman-teman mungkin yang dulu waktu di Taiwan COVID ya, di mana-mana COVID itu udah kangen sama keluarga, terus mau ada acara, mau ada kepentingan tertunda karena COVID selama 2 tahun ya, khususnya mungkin di ini yang terutama saya kasih info itu di Taiwan ya. Jadi teman-teman mungkin yang dari Taiwan banyak yang mau cuti, khususnya saya memberi informasi tentang informal ya. Informal itu ART ya, jadi kayak PRT seperti itu. Jadi teman-teman kalau menginginkan cuti, sebelum cuti tolong dipersiapkan dulu ya, sejauh-jauh sebelumnya minta izin sama majikan, boleh nggak cuti berapa ya, tergantung kepentingan teman-teman semua. Ada yang 1 bulan lah ya, paling banyak itu 1 bulan, tapi ada juga yang 2 bulan, bahkan 3 bulan juga ada ya. Nah, dari sini saya memberi informasi ke teman-teman, sebelum pulang tolong musyawarah sama majikan, sama agensi dulu, pasiennya siapa yang jaga. Terus apa itu persyaratan cuti apa saja. Selain booking tiket, itu ada dokumen yang paling penting ya, khususnya ini saya infokan yang di Taiwan. Ada dokumen paling penting yang nggak boleh lupa dan nggak boleh kalau tidak diurus. Itu namanya re-entry permit ya. Jadi kalau sebelum kalian mau cuti pulang, itu harus ngurus re-entry dulu ya. Re-entry ini penting sekali ya. 1 lembar itu namanya surat perjalanan, surat cuti ya. Itu dibawa pulang waktu mau apa itu mau terbang, biasanya kan diperiksa ya. Terus nanti kalau mau berangkat lagi ke Taiwan itu juga di bandara diperiksa lagi ya sebelum masuk ke pesawat. Kalau teman-teman teledor atau nggak bawa, atau mungkin sudah urus tapi hilang ya, itu nggak boleh balik lagi ke Taiwan ya. Jadi diingat harus mengurus re-entry permit, bilang sama majikan atau agensi atau penerjemahnya ya, minta tolong itu harus diurus. Jadi di situ ada keterangan nama kamu, nama majikan, alamat, dan nomor ARC kalian ya. Terus lamanya cuti dari bulan tanggal berapa sampai bulan tanggal berapa, kayak gitu. Jadi di situ ada keterangan seperti itu ya. Nah, jadi kalian jangan sampai nggak ngurus re-entry permit. Dan kalau sudah ngurus juga nggak boleh teledor, nggak boleh hilang, nggak boleh ketinggalan. Ya, itu penting sekali. Nah, ini saya mau kasih info itu karena sekarang banyaknya teman-teman yang cuti, mungkin setelah di Indonesia, cuti sampai di Indonesia mungkin berapa hari kayak gitu. Jikalau tiba-tiba pasien yang kalian jaga itu meninggal ya, pasien yang kalian jaga itu meninggal, mungkin kalian dikabari oleh agensi atau majikan, kalian nggak usah khawatir ya. Ini kejadiannya 2 minggu yang lalu, maksudnya temen saya, dulu murid saya ya, waktu saya jadi lause, dia pernah jadi murid saya. Kebetulan di Taiwan juga kita dolane bareng kayak gitu, jadi liburan bareng kayak gitu ya. Nah, itu pulang ke Indonesia, dia ada kepentingan keluarga ya, anaknya menikah. Nah, itu dia cutinya selama 3 bulan. Nah, sampai mau terbang kurang 1 minggu, kalau enggak 2 minggu, kebetulan dikasih info oleh tetangganya majikan atau saudara majikan, katanya pasiennya meninggal kayak gitu. Nah, di sini mbaknya itu khawatir nanya ke saya, WA ke saya, tapi karena saya nggak tahu, saya nggak bisa langsung jawab ya. Jadi saya langsung bilang tak suruh telepon ke majikan atau telepon ke agensinya kayak gitu. Nah, di situ
saya juga nggak bisa jawabnya karena selama saya jadi penerjemah di Taiwan, mungkin saya belum pernah ngalami anak-anak saya mungkin kalau pas cuti pasiennya meninggal tuh gimana. Saya nggak ngalami. Jadi waktu itu saya juga sempat menanyakan ke agensi saya ya, ke senior saya, kalau ada anak cuti tapi pasiennya meninggal seperti itu. Nah kemudian saya jawab, ke malamnya saya dijawab ya itu sama penerjemah sama senior saya, katanya nggak apa-apa, boleh tetap terbang ya, boleh tetap terbang. Nanti sampai Taiwan dia diminta sama majikan lamanya untuk tinggal beberapa hari di situ atau diambil agensi, itu bisa langsung dicarikan majikan. Jadi nggak usah khawatir ya kalau teman-teman misalnya cuti ke Indonesia tiba-tiba pasiennya meninggal, nggak usah khawatir, kalian ini tak kasih info, jadi itu boleh, nggak apa-apa. Selama ada re-entry permit itu boleh kembali lagi ke Taiwan, jadi nggak usah khawatir ya. Terus itu anak yang nanya tadi sudah saya jawab, dia juga udah dijawab sama agensinya sama majikannya, boleh kembali lagi. Hanya saja majikan kan nggak boleh kerja di situ lagi karena pasiennya udah nggak ada, seperti itu. Jadi si agensi memberi kesempatan untuk dicarikan pasien yang baru. Nah di sini kalau misalnya teman-teman mungkin karena dicarikan posisi di Indonesia ya, majikannya gimana, sampai Taiwan kalian boleh minta ke agensinya ya, itu untuk cek log, untuk melihat majikannya kondisinya gimana, pasien gimana, lingkungan rumah tinggalnya tuh gimana. Sekalian kalian boleh nego mungkin gaji ya, karena gaji sekarang kan baru ya, gaji pokok 20. Tapi kalau misalnya ada yang berani nego, ada yang mau lagi, itu bisa. Nah itu waktu anak saya itu berangkat ke sana, itu saya tanya gimana, udah dapat majikan? Sudah, katanya kemungkinan lebih baik daripada majikan atau pasien yang lama kayak gitu. Nah kemudian sama saya tanya lagi, kamu ada nego gaji nggak? Saya bilang gitu, katanya ada. Kamu minta gaji berapa? Katanya 25 lah, sekitar gitu. Saya nggak tahu ya 25 itu bersih atau 25 masih dipotong. Aku rasa 25 bersih ya, karena dia udah berpengalaman. Hanya saja dia pengalamannya tidak PW Kwan, karena pasien barunya katanya pakai PW Kwan. PW Kwan itu yang sonde, selang sonde yang makan susu pakai selang kayak gitu. Dia belum ada pengalaman karena yang dulu cuman Bepan itu cuman nemenin pasien aja. Jadi tapi dia udah nego gajinya 25 ya. Kemudian dia ada uang makan juga, 1 bulannya 6.000. Nah itu udah cukup, saya bilang gitu. Terus apalagi, katanya udah sementara itu, dan ini sekarang lagi posisi anaknya lagi menunggu majikan ya, menunggu dokumen majikan barunya lagi dibikin. Kalau sudah itu dia kerja. Nah sementara anaknya tidak tinggal di mes agency, tapi tinggal diminta majikan tinggal di rumah majikan, masih suruh bantu bersih-bersih, tapi masih terima gaji ya, kayak gitu. Karena barang-barangnya waktu dia cuti itu nggak dibawa semua, jadi masih tertinggal di situ, makanya dia boleh tinggal di rumah majikan. Nah kalau seperti ini, alhamdulillah bersyukur banget ya. Kalau masih bisa tinggal di rumah majikan, setidaknya makan ditanggung sama majikan. Kalau masih bisa kerja, bantuin kerja, itu masih digaji. Alhamdulillah banget. Jadi teman-teman kalau punya masalah yang seperti saya ceritakan tadi ya, itu nggak usah khawatir, kalian tetap boleh terbang lagi ke Taiwan ya. Kecuali kalau kalian proses baru dari Indonesia masih di PT, pasien meninggal, itu kan harus ganti, nggak bisa itu terbang. Jadi harus ganti, jadi di cancel lagi kayak gitu. Tapi kalau udah udah punya majikan di sana terus cuti, nah itu masih boleh kembali ke Taiwan ya. Sing penting bawa re-entry permit ya, paspor ARC jangan sampai hilang, jangan ketinggalan, intinya kayak gitu ya, jangan sampai teledor. Oke, itu aja teman-teman informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat kerja, jaga mood, jaga kesehatan. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Sebelumnya saya minta maaf ya buat teman-teman. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.